Pelaksanaan Pilpres 2024 disorot banyak pihak. Bermunculan indikasi kecurangan terstruktur, sistematik, dan masif. Bagaimana pendapat dua profesor hukum tata negara tentang ini? Apa konsekuensinya bagi paslon yang terindikasi melakukan kecurangan TSM tersebut? Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Saya duluan ya. Oke. Nanti Prof Iwan nambah ya. Iya. Kalau kita bicara konsep TSM itu kan dari Pilgub Jawa Timur, Ya. yang Hovifah lawan Pak Dekarwo. Soekarwo. Ya. Nah, terstruktur di situ artinya melibatkan aparat, ya kan? Saya melihat kata-kata cawe-cawe itu menunjukkan bahwa aparatnya sampai pada level kepala negara. Oke. Sampai level tertinggi. Jadi strukturnya itu level tertinggi ya. Tertinggi. Oke. Sistematis itu kan artinya ada perencanaan. Ya, well plan. Well planned. Ya. Jadi kalau kita lihat tentu harus dibuktikan ya. Tetapi sudah banyak. Nah, kita harus nyebut dirty vote di sini nih. Iya. Mau tidak mau di sini Iya. sudah mulai diurai. Misalnya tentang pejabat kepala daerah, misalnya tentang berbagai macam isu bantuan sosial. Yang sebenarnya bantuan sosial itu juga memenuhi unsur masif. Kan itu cakupan wilayah lebih dari 50% lah minimal. Iya. Jadi menurut saya sih tantangannya tentu ada pada pembuktian. Tapi saya tidak mau memberikan challenge di situ. Kebetulan Prof Iwan dan saya kan berpengalaman ini menjadi kuasa salah satu calon pasangan 2019. ya, Prabowo dan Sandi. Kami kuasa hukumnya. Memang tidak mudah untuk membuktikan. Karena itu yang bisa kita sampaikan adalah ini secara kasat mata kelihatan. Bahkan presiden kan dengan jelas mengatakan dia cawe-cawe, berpihak, tidak netral. Meskipun kampanyenya secara nyata tidak dilakukan secara resmi, tapi kan non resminya terjadi sebenarnya. Dan karena keterlibatan presiden inilah saya melihat TSM-nya ini jauh dibandingkan pemilu presiden-presiden sebelumnya. Saya setuju dengan beberapa pendapat yang sudah disampaikan beberapa kalangan. Ini adalah pilpres terburuk dalam sejarah kita. Oke. Prof Iwan. Ada pakar yang mengatakan begini, kalau orang ingin menangkan kontestasi politik, itu ketika dia memenangkan pertarungan di tingkat regulasi, maka dia sudah hampir menangkan setengah dari pertarungan itu. Oke. Dan saya melihat desain dari penataan, desain kemenangan pemilu itu sudah desain dari misalnya tidak diubahnya undang-undang pemilu. Oke. Karena di sana mereka tidak mau kemudian masalah pasal presidensial threshold itu diganti. Ya. Kemudian ditutup lagi pintunya di MK ketika pengajuan lebih dari 30 kali judicial review terhadap ketentuan presidensial threshold yang kita juga ikut mengajukan permohonan JR itu. Saya kira itu sudah langkah kedua yang dilakukan. Jadi sudah yang pertama ditutup, yang kedua di MK juga ditutup. Dan yang ketiga puncaknya adalah MK meloloskan batas minimal syarat umur capres dan cawapres. Saya kira itu puncak pelanggaran konstitusional yang serius. Ketika seorang paman bisa memutuskan sebuah pasal yang itu didedikasikan kepada ponaannya, ya itu terang benderang dan MK pun mengatakan itu adalah pelanggaran berat yang serius. Yang berikutnya adalah KPU juga menyambut langsung menerima pendaftaran paslon capres dan cawapres walaupun secara administratif itu sebenarnya belum selesai di tingkat peraturan KPU. Kemudian masalah DPT yang tidak pernah selesai. 2019 masalah DPT itu sudah muncul dalam persidangan MK. Tapi tidak pernah diselesaikan 5 tahun kemudian. Nah, pertanyaannya kalau saya mengatakan berarti sengaja itu dibiarkan. Karena justru malah ada lagi yang mengatakan bahwa kalau ingin memenangkan kontestasi maka pastikan Anda bisa menguasai data pemilu dengan baik. Dan itu bisa digunakan sebagai alat untuk menjamin bahwa pasangan tertentu bisa memenangkan kontestasi. Karena jumlah kartu suara itu dicetak sesuai dengan
jumlah DPT. Kalau DPT tidak valid berarti ada kartu suara yang itu bisa dipakai. Surat suara yang bisa dipakai oleh pasangan tertentu. Persoalannya itu siapa yang menggunakannya. Kemudian secara terang-terangan saya kira Presiden Jokowi mengatakan dia akan cawe-cawe. Dan itu dibuktikan dengan desain kebijakan bansos BLT dan banyak hal yang kemudian orang saya kira dengan mudah melihat membolehkan menteri berkampanye walaupun bukan dari partai politik dan tidak terdaftar. Ya, jadi kelihatan menguntungkan paslon 02. Kemudian kita juga melihat Bawaslu juga tidak seperti orang yang tidak bertindak sebagai seorang lembaga pengawas. Ya, ada pelanggaran tapi kemudian seperti biasa, seperti wasit melihat pelanggaran tapi dia tidak pernah mengeluarkan kartu kuning, apalagi kartu merah. Menurut saya pelanggaran itu sebenarnya harus ada yang sudah dikasih kartu merah gitu. Ya, jadi tapi itu tidak dilakukan. Dan terakhir saya kira kalau kita bicara TSM putusannya diskualifikasi, Bang. Oke. Kalau alternatifnya kan cuma dua nih. Kalau dalam hal saya itu pemungutan suara ulang pada saat Pilgub Kalimantan Selatan. Tapi kalau TSM sanksinya sebenarnya diskualifikasi calon. Ya tentunya begitu. Kalau tinggal dua ya harus diulang. Apakah kemudian otomatis nomor satu yang menang? Menurut saya problematik tuh kalau begitu caranya nih. Ini kan aturannya kosong nih, Bang. Kalau yang begini nih, tentu ada perdebatan tata negaranya gitu. Kalau saya memilih ya pemungutan suara ulang. Kalau saya ingin ke depan ini terkait dengan sengketa pilpres ke depan, tentu saya punya harapan kepada hakim MK yang sekarang kalau mereka ingin merubah catatan sejarah yang tidak baik dalam beberapa tahun yang belakang ini. Misalnya kita sama-sama mengingatkan hakim MK bahwa salah satu fungsi dari MK itu adalah sebagai the guardian of constitution. Dia menegakkan prinsip-prinsip konstitusi. Salah satu prinsip konstitusi itu adalah dia tidak boleh membiarkan penggunaan kekuasaan yang sangat eksesif, ya, dalam bentuk apapun, terutama dalam hal ini adalah dalam pemilu. Apakah hakim MK akan membiarkan praktek bagaimana pemilu itu dimenangkan dengan cara penggunaan kekuasaan? Itu kan tidak fair pertarungan. Nggak mungkin mereka tidak paham gitu. Belajar itu nggak mungkin. Menurut saya ini tinggal keberanian, independensi, imparsialitas dari hakim MK yang ada sekarang. Kalau mereka bisa, ya, saya kira tidak sulit untuk memahami fenomena TSM itu, ya. Tapi kalau saya pribadi sebagai orang yang melihat, tidak sulit untuk melihat ini prakteknya ada desain TSM yang berlaku dalam pilpres atau pileg dalam 2024 ini. Saya kira pertanyaannya sangat tergantung bagaimana hakim MK yang sekarang ini punya komitmen dan punya keberanian untuk menegakkan fungsi MK itu sebagai the guardian of constitution. Mereka harus berani mengatakan bahwa kalau ini betul-betul telah terjadi pelanggaran konstitusional yang serius, MK harus berani membatalkan putusan KPU. Kalau perlu MK harus berani mengatakan kalau memang itu pelanggaran pidana pemilu yang serius, dia harus berani mendiskualifikasi pasangan calon yang melakukan pelanggaran serius itu. Dan itu di negara lain itu pernah terjadi. Karena kalau tidak, Pak Refli, kalau tidak, saya kira kalau MK tidak pernah punya keberanian untuk mendiskualifikasi orang yang melakukan kecurangan, menurut saya setiap pemilu orang akan bermain curang. Karena dia berpikir nggak akan mungkin mereka juga akan didiskualifikasi, ya kan? Kan itu logikanya. Tapi ketika kemudian MK punya keberanian mendiskualifikasi, saya kira ketika itu orang berpikir untuk tidak melakukan kecurangan dalam kontestasi politik pemilu.